Konsep perpustakaan. Perpustakaan adalah pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai koleksi buku dan bahan bacaan. Fungsinya bukan hanya sebagai tempat pinjaman buku, tetapi juga menumbuhkan minat baca, mendukung proses belajar, dan menjadi ruang bagi peserta didik untuk menggali informasi dan meningkatkan kreativitas. Zona perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki motto membaca hari ini, cerdas esok nanti. Di dalam perpustakaan ini di bagian atas ada 7 rak buku. Dari rak buku dari yang pertama sampai yang ke-6 itu adalah rak buku kelas. Jadi masing-masing kelas memiliki rak bukunya sendiri. Dan di bagian ujung ada buku referensi, dan setelah buku referensi di sebelahnya ada area multimedia atau komputer. Dan di depan rak buku kelas 1 ada meja petugas. Di sebelah meja petugas ada area membaca peserta didik, dan juga di sebelah area membaca ada pojok baca. Ini pojok baca santai untuk peserta didik. Dan juga di bagian bawah ada rak buku cerita, buku eksplorasi media, makalah, majalah atau koran. Yang di sebelahnya ada rak buku pengetahuan umum, dan yang terakhir di rak paling ujung ada karya siswa. Karya siswa itu bisa contohnya seperti mereka membuat buku cerita atau tidak, komik gitu, bisa ditaruh di karya siswa. Dan juga di sini ada tata tertib perpustakaan, yaitu datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan juga lain-lain. Dan di sini juga ada tempat taruh tas buat peserta didik yang datang, dan juga ada tempat sampah, ada tempat pemajangan piala, dan juga lain-lain. Dan di bagian ujung sebelah sini kami akan menaruh keterangan bagian-bagian yang ada di dalam perpustakaan. Program literasi di sekolah. Yang pertama itu ada gerakan membaca 15 menit. Ini meningkatkan minat baca dan membiasakan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama itu ada bentuk kegiatan. A. Peserta didik membaca buku selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagian B ini buku yang mereka baca berupa buku cerita anak, buku pengetahuan umum, buku pelajaran. Bagian C itu guru juga mendampingi dan mengawasi peserta didik selama proses membaca buku selama 15 menit. Yang kedua adalah pelaksanaan. Dilakukan setiap hari di sekolah. Itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang bagian B itu ada waktu pelaksanaan sebelum jam pembelajaran pertama dimulai setiap sekolah. Yang C itu siswa boleh membaca secara mandiri maupun bersama. Yang ketiga itu adalah manfaat. Menambah kosakata peserta didik. B. Meningkatkan konsentrasi peserta didik. C. Untuk membentuk budaya literasi. Pojok baca kelas yaitu menyediakan fasilitas membaca yang mudah dijangkau siswa di kelas di setiap kelas. Bentuk kegiatan yaitu ada 3. 1. Menyediakan rak atau sudut khusus untuk membaca. 2. Buku disesuaikan dengan tingkat kelas. 3. Siswa dapat meminjam dan membaca saat waktu luang. Pelaksana yaitu ada 3. 1. Pojok baca ditempatkan di setiap kelas. 2. Guru dan siswa bersama-sama menjaga kebersihan dan kerapihan pojok baca. 3. Buku dapat diperbarui secara berkala.
manfaat yaitu 1. Mempermudah akses buku bagi siswa, 2. Menumbuhkan kebiasaan membaca, 3. Membuat suasana kelas lebih menarik dan edukatif. Program yang ketiga, storytelling. Storytelling adalah mengembangkan kemampuan berbicara, mendengar, dan imajinasi siswa melalui kegiatan bercerita. Bentuk kegiatan storytelling: guru atau siswa membaca cerita di depan kelas. Cerita dapat berupa cerita rakyat, dongeng, ataupun cerita inspiratif. Pelaksanaan dilaksanakan seminggu sekali atau pada jam literasi, menggunakan media buku, cerita, atau gambar. Dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang terakhir, manfaat: melatih rasa percaya diri siswa, mengembangkan kemampuan komunikasi, meningkatkan daya imajinasi dan pemahaman cerita. Baik, saya akan menjelaskan perpustakaan digital atau e-book. Perpustakaan menyediakan buku digital yang dapat dibaca siswa melakukan komputer atau handphone sehingga lebih praktis dan menarik. Yang kedua yaitu sistem peminjaman buku menggunakan komputer. Peminjaman dan pengembalian buku dicetak melalui komputer agar lebih cepat, rapi, dan mudah dibaca. Baik, yang ketiga, katalog buku online. Siswa dapat mencari judul buku menggunakan komputer agar lebih cepat mencari langsung di rak buku. Baik, yang keempat, berkode atau QR buku. Setiap buku diberi kode atau QR kode untuk mempermudah proses pembelajaran dan pembelajaran buku. Baik, yang kelima, proyek baca digital. Sekolah menyediakan komputer atau tablet berisi bahan bacaan dan video pembelajaran untuk membantu meningkatkan literasi siswa. I just had to let you know you're